gunanya ringkasan ini untuk apa, Badul? Ringkasan dibuat sebagai kesimpulan dari bab 1 sampai bab 5, Bu. Artinya dengan membaca ringkasan, pembaca sudah bisa menebak apa saja isi atau pembahasan dari karya ilmiah ini. Artinya sudah tergambarkan dari ringkasan, begitu, Ibu. Nah, ini nanti alinea demi alinea coba di cross check lagi dengan batang buku ya 1 sampai 5. Siap. Saran secara umumnya saya tidak bisa jelaskan. Kemudian di ringkasan ini sepertinya alinea ketiga ini misalnya ketentuan skala 70 sampai 100 itu barangkali tidak perlu disebutkan. Siap. Cukup ke hasilnya saja. Siap. Lalu di alinea terakhir yang paling mendasar ini, karena penelitian ini tidak dapat dilaksanakan sampai Efektivitas. mengukur peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis. Saya mau bertanya dulu, apakah kita tetap menggunakan kata manipulasi atau kata memfasilitasi? Karena ini tidak dilakukan uji efektivitas untuk melihat peningkatan, maka sepertinya saran Ibu memfasilitasi ini lebih pasnya, Bu. Itu yang perlu dipertimbangkan ya. Ya. Karena ada pengukuran yang kita lakukan Benar. sampai meningkatkan. Baik, Bu. Jadi yang terakhir ini judul dan segala macamnya di dalam tesis ini perlu menyesuaikan dengan kondisi yang dapat dilaksanakan dalam Siap. kalau yang idealnya memang kita harus melakukan sampai meningkat di efektivitas. Benar, Bu. Tapi karena COVID, siswa tidak ada belajar secara formal, maka kita tidak bisa mengukur keefektifan. Siap. Nah, hanya saja kita bisa memfasilitasi dengan produk yang dirancang ini untuk melatih, membina kemampuan pekerjaan siswa. Baik, Bu. Ya, Siap. ini tentu saja kalimatnya yang membuat sesuai. Ini banyak kaitannya dengan Ke belakang. juga pada urusan Siap. buat Iya, Bu. terkait Ya. kata meningkatkan. Siap. Baik, Pak dulu. Baik, Bu. Maaf, Bu, suaranya tak dengar. Apakah sinyal? Sinyalnya putus dan Sinyal tempat Ibu. Bu Atma live dari room meeting nomor, Bu. Iya. masuk lagi ya. Tadi sih Bu Ayu belum aktif, Bu. Pak Zul ada nih, tapi videonya tak tampil.
Nah, ini ada tuh buah masih lem. iya. Ini belum. Warna hilang sinyalnya nih. Ya. Ada masalah nih jaringan apa ya? Hmm. Tunggu bentar. Tunggu. Iya, Pak. Iya, Bu. Itu lagi apa lagi ada sidang Mai pangkat. Waktu daftar pusakanya cek lagi ya. Iya, Bu. Semalam sudah kami cek dengan bantuan anak-anak, tapi mungkin ada tertinggal. Banyak. Yang relevan ada satu di belakang daftar pusakanya. Iya, Bu. Di Siap. dalamnya ada. Daftar pusakanya. Kemarin sudah diarahkan anak-anak membaca ya, dan tertinggal nih. Dirinci mulai dari awal caranya, mulai dari bab 1 daftar pustaka pen, daftar Iya, Bu. Iya. sampai daftar pustaka lokal itu dicek ada atau tidak dicek lagi. Siap. Kalau tidak mau otomatis, ya. Iya, Bu. Banyak yang tercecer, Bu ya. Iya, satu. Ada tuh, nggak muncul lewat. Dah, hilang dia. Iya, tadi putus bukan ini. Iya. Oke. Yang mana tadi Badrul? Baru sampai di ringkasan, Bu. Artinya Nah, gambar satu-satu Badrul. gambar satu-satu, siap. Gambar satu-satu. Iya. Nah, ini kan Anda mau memberikan fakta tentang RPP yang dibuat guru ya. Benar, benar, Bu. Nah, tentang kegiatan pembelajaran, tentang Penil- hasil belajar, penilaian. Iya. Nah, sebagusnya ini dipisahkan. Oh, siap. Nah, Pisahkan ya. kegiatan pembelajaran tertentu, lalu dikomentari apa saja kelemahan-kelemahannya, kemudian baru masuk ke penilaian. Siap, baik, Bu. Ke kelemahan. Jika nanti akan ada kaitannya dengan solusi yang Kita tawarkan. diberikan melalui produk. Iya, siap. Nah, Iya, Bu. bercampur aduk saja di sini. Dan Siap. apa namanya? Ingin cepat. Penjelasan dari gambar satu-satu ini juga belum rinci Siap. tentang kelemahan-kelemahan yang bersifat pada yang ditunjukkan di tingkat FF yang terima. Siap. Itu mohon diperbaiki dilengkapi lagi. Siap. Terus gambar 1-2 Gambar 1-2. buka di letter belakang. Iya, iya, Bu. Gambar 1-2 itu gunanya untuk Melihat penyelesaian anak-anak peserta didik dalam menyelesaikan soal KPMM yang Batul berikan, Bu. soalnya mana? Oh, siap. Soal. Ya. Hanya jawabnya saja yang dikemukakan, tapi soalnya tidak ada. Baik, Bu. Sulit untuk melihat hubungan antara soal yang diberikan dengan jawaban yang dibuat oleh siswa. Baik, ya. Jadi mestinya harus ada gambar tentang soal, lalu jawaban. Terus, interpretasi yang Anda berikan tentang kemampuan pemecahan masalah matematis. Iya. Juga belum rinci. Ini ada A, ada B. Iya, Maksudnya apa? siap. Di soal, karena soal tidak ditampilkan, Bu, di soal itu sudah ada perintah 4 langkah yang KPMM itu. Artinya yang pertama tuliskan yang diketahui dan yang ditanya di soal itu. Kemudian yang kedua buatkan model matematikanya. Boleh baru tampilkan soalnya, Bu? Nah, ya, coba contoh Oke, soalnya. sebentar, Bu. Sebentar, Bu.
Mohon izin untuk geser soalnya. Soalnya seperti ini perintahnya, Bu. Ini, Bu. Namanya perintahnya benar. Itu soalnya. Iya, Bu. Ya, perintahnya sudah mengarahkan ke jawaban yang kita inginkan agar anak-anak mengikuti langkah-langkah penyelesaian masalah matematika. Jadi ini soalnya baris 1, baris 2, baris 3 gitu aja. Iya, Bu. Ini soalnya Rasid memiliki masih ada di atasnya, Bu. Ini. Rasid memiliki 1750 buah tongkat semafor. Ini dipilih karena ada latihan pramuka sih di sekolah. Kemudian akan disusun. Nah, ini Oke. Oke. Nah, ini yang harus Anda aturkan di dalam latar belakang. belakang tadi sehingga terlihat mana kesalahannya. Baik, Bu. Ya, Siap. seperti tutup lagi. Baik. Nah, yang paling penting lagi uraian tentang bilang lagi Uraian tentang penjelasan jawaban itu ya, Bu? yang dilihat di sini diketahui tidak. Nah, kemudian kita pilih lagi dari yang Anda berikan, ya kan? Iya. Jadi tadi pertanyaannya kan ada A, B. Iya. Sementara dia hanya menjawab juga hanya sampai B. Yang lainnya bagaimana? Nah, itu tadi yang lain dia tidak dia hanya berhenti di langkah B saja, Bu, untuk untuk peserta didik yang saya sorot ini. Oke, sehingga tidak dapat melakukan. Iya. Dari sebanyak itu jawaban siswa, hanya ini yang paling komprehensif Anda dapat mengungkapkan tentang penyelesaian membuat pemecahan masalah. Baik. Dari uji yang kami lakukan di SMA tersebut, ini rata-rata peserta didik itu sudah mampu untuk yang tahap A tadi, Bu, menuliskan, diketahui dan ditanya, dan sebagian besar lagi tidak menjawab, Bu. Jadi ini yang lebih dominan di bayang seperti ini. Jawaban-jawaban yang seperti ini yang dominan, makanya Badrul pilih untuk ditampilkan. Oke, dari tabel 1-1 Tabel ini ada 4% yang menginterpretasikan hasil sesuai dengan permasalahan. Iya. Nah, menginterpretasikan hasil sesuai masalah ada 4% gitu ya, Bu. Ini dengan menghilangkan langkah A, B, C, tiba-tiba nongol aja hasilnya gitu, Bu. Dia hitung, dicoret-coretnya pakai kalkulator, kemudian langsung tampil saja dia, Bu, jawabannya tanpa ada proses. Oke, betul. Berarti tabel 1-1 ini mulai Iya, Bu? Anda berikan deskripsinya, apa maksudnya dan ini. Ada siswa yang bisa dia mengerjakan soal yang Anda berikan sampai ke hasil yang keempat. Siap. Ya, karena tidak ada uraian tabel 1-1 ini yang 4% itu artinya apa? Baik, Bu. Apakah siswa yang lengkap jawabannya dari ditanya sampai proses sampai model matematika sampai jawab iya kah? Ya, Atau Bu. hanya jawab akhirnya saja ya? Jawaban akhir saja, Bu. Sudah jelas. Jadi dari situ Anda bisa mengatakan bahwa tidak ada siswa yang dapat menjawab soal kemampuan menjaga itu secara kompleks, Siap. secara komprehensif. Ya. Ya, Bu. Ini terkait dengan permasalahan yang akan Anda benahi di produk yang Anda buat. Ya? Ya, Bu. Berarti memang masuk ke bab duanya memang masih formatnya diperbaiki. Format di bab 3, Bu, ya. Komponen-komponen yang digunakan di dalam babnya, subbab yang ada di bab 3.
Baik Bu. Nah, Anda pertama membuat apa ini ya? Jenis penelitian. Tenaga kerja oh, jenis penelitian, Iya. ya? Iya Bu. Lalu desain penelitian. Benar. Nah, kalau penelitiannya eksperimen, mau begini. Siap. Untuk babnya, tetapi sudah beralih ke pengembangan. 3.1, 3.2 itu menjadi moda pengembangan. Siap. Nah, moda pengembangan ini yang diberikan adalah 4D 4D. secara teori. Siap. Nah, terus di sini ada lagi 4P. 4P. Ini desain penelitian ini. Iya. Nah, untuk apa itu? Kan apa namanya Bu? 4D tadi kan berbahasa Inggris. Jadi ada Multianingsih ini mendefinisikan dia dialih bahasa ke Indonesia. Jadi 4D itu sebenarnya juga sama dengan 4V. Iya Bu, seperti itu Bu. Nah, sampai akhir nanti Anda kan memakai yang 4D, iya Bu. halo, Halo, ya Bu? tidak pakai 4P kan? Tidak, Tidak memakai 4P. tidak. Halo, salah. Siap. Baik Bu. Salah dimasukkan. Siap. Ya, tidak perlu lagi mengatakan konsisten saja menggunakan 4D. Pada fase desain itu apa yang dilakukan? Itu apa yang dilakukan? Baik Bu. Yang dilakukan itu Anda masukkan di dalam 3.3 di prosedur pengembangan produk Iya. dan dalam penelitian Anda. Itu bedanya. Iya Bu. Ya betul? Iya, Nah, Bu. di sini kan Anda sebelum mengungkapkan apa yang Anda lakukan di tahap define, Anda berteori dulu di 3.3. Iya. Nah, seharusnya yang teori ini di model pengembangan tadi. Di atas tadi Bu ya. 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 Nah, di prosedur pengembangan produk ini sudah pekerjaan yang Anda Ya. lakukan, apa yang Anda lakukan dalam penelitian Anda. Siap. Itu isinya sampai ke bawah. Ke 4D-nya. Jadi, satu lagi, gambar 3.1 ya. 3.1 ya Bu. 3.1 ketika fase define ada analisis awal akhir, analisis peserta didik, terus analisis materi, analisis tugas. Iya Bu. Ini maksudnya panahnya ini gimana nih? Panah analisis artinya ketika tahap divine ini kita menganalisis awal akhir ini kita menentukan permasalahan tadi Bu, dari permasalahan perangkat yang dibuat guru, perangkat yang digunakan guru untuk di kelas, kemudian kita sudah dapat akhirnya di sini maksudnya ternyata perangkat yang dibuat oleh guru atau yang digunakan guru di kelasnya di sekolahnya masing-masing itu belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh standar proses, kemudian juga belum memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses pemecahan masalah matematis untuk melatih. Kemudian Boleh dibolak-balik, misalnya analisis peserta didik dulu, baru analisis awal akhir, analisis materi, baru analisis awal akhir, boleh? tidak boleh Bu. Maksudnya? Analisis tujuan ini tetap di belakang, materi dulu, materinya apa, kemudian analisis tugasnya apa, ini tak boleh dibolak-balik Bu. Halo Bu. Jadi memang harus berurutan begini, karena kalau dibuat panas seperti ini artinya awal akhir tidak boleh didahulukan materi. Iya Bu. Didahulukan, dia
pemahaman Badrul begitu, Bu. Artinya ketika tadi jumpa permasalahan di analisis awal akhir gitu ya, kemudian kemudian kita dari situ kita memilih materi yang cocok dengan kesimpulan yang kita inginkan tadi, Bu. Artinya proses pembelajaran aktif memfasilitasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi pemahaman Badrul yang terbatas ini ada beberapa langkah yang tidak boleh mendahului langkah yang lain. Atau masukkan gimana, Bu? Atau Badrul keliru, Bu? Pakai teori siapa itu? Ini Ya. iya, Bu. Nah, oke. Bab 4 lagi. Bab 4, baik, Bu. Bentar, Bu. Bab 4. Iya, Bu. Oke. Nah, bab 4 ini coba kalau kita baca analisis awal akhir. Coba dicermati betul analisis awal akhir. Siap. Ini menentukan masalah mendasar yang dibutuhkan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, Badrul menyimpulkan karena tadi guru menggunakan perangkat pembelajaran yang belum sesuai standar yang ditentukan, belum mendekati standar, maka dibutuhkan yang mendasar yang dibutuhkan apa jadinya? Artinya dibutuhkan perangkat yang merujuk kepada standar proses yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar aktif, mencari tahu, mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Begitu yang Badrul pahami di analisis awal akhir, Ibu. Oke, coba ya. Ya. Ini kan harus operasional, Mas. Ya, Bu. Anda lakukan wawancara dengan beberapa orang guru. Ya. Ini kan sudah hasil penelitian. Tidak bisa bilang beberapa lagi, kalau beberapa itu metode, Mas. Siap. Ya. Anda sudah harus jelaskan berapa orang guru yang ada Wawancarai. Tidak perlu disebut nama guru, tetapi berapa orang guru yang diwawancarai. Baik, Bu. Ini masih kalimat kedua dari analisis awal akhir. Baik. Halo? Halo, ya, Bu. Iya. Ya, sinyal di tempat Ibu sepertinya. Halo? Halo, ya, Bu. Dengar, Bu. Beberapa orang guru. Sebutkan berapa banyaknya guru. Siap. Berapa banyaknya guru yang Anda wawancarai, sebutkan. Siap. Ya, berapa orang guru? Nanti Di- aku ayo telepon. Berapa orang guru Badrul? 5, Bu. Nah, sebutkan 5 orang guru matematika. SMA. Jadi jelas faktanya. Banyak lagi yang Anda uraikan itu masih bukan seperti data penelitian, Siap. ya. Belum operasional, Bu, ya. Coba lihat hasil wawancaranya. Ya, Bu. Di tabel, hasil wawancara ya, Bu. Halo. Kabar, tapi bukan baru. Gimana? Jawaban guru, kurikulum yang digunakan pada sekolah di Kabupaten Kampar adalah kurikulum 2013. Iya, Bu, ya, Bu. Nah, berarti Anda belum mencermati punya siapa yang cantik ini. Yang dilakukan itu loh yang ditulis. Iya, Bu, ya, Bu. Iya. Nah,
bawahnya yang perlu dicermati satu persatu sedang ketika mau lakukan analisis awal Awal akhir. akhir. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Nah, jadi secara umum saya katakan Pak ini belum operasional. Tolong disesuaikan lagi dengan apa yang Anda lakukan di lapangan Baik, Bu. uraiannya. Dah? Siap. Baik. Nah, mana Pak Zul tadi? Dah Pak Zul. Terima kasih, Bu. Nah, bukan ini. Mana Pak Zul? Sudah selesai. Sudah selesai. Oh, terima kasih Bu. Mana Pak Zul? Ah, Abu Ayu dah ada nih. Oke, oke. Oke, ya, ya. Terima kasih Bu. Bayu udah masuk nih. Ya. Lanjutkan mah Ya. permasalahannya. Ya. Bayu. Halo Bayu. Abu Ayu nih. Ya, enggak. Sinyalnya. Nah, sinyalnya apa, Ma? Ada pawan masuk dari tadi ya. Ah, tak apa, suara ibu dengar kok. Suara ibu dengar. Nah, kadang-kadang Sudah, Bu. yang putus. Iya. Ah, dah mulai hijab. Silakan Bu. Silakan Bayu. Ya, betul. Masuk kita ini supaya bisa sini bagus ya. Silakan Bu. Iya, iya. Iya, Bu. Sampai. Nah, Badrul, Iya, Bu. Badrul. Siap. Dengar, Bu. Nah, di ringkasan itu ada bicara tentang kategori valid dan praktis. Iya, Bu. Ada ringkasan. Oke. Nah, standar valid yang berapa? Merujuk kepada yang disampaikan oleh Sa'dun Abar, ini dikatakan valid ketika nilainya berada di antara rentang 70 sampai 100% nih, Bu. Oke. Kategorinya valid kah atau ia dikatakan valid? Kategori valid dan bisa digunakan seperti itu, Bu. Nah, kenapa dua hal itu jadi pertanyaan saya? Iya, Bu. Yang dikatakan kategori, ya, itu kan merujuk ke bagian bab 3-nya. Iya, Bu. Kategori itu ada valid, ada sangat valid, ada yang kurang valid, kan gitu. Iya, Bu. Itu kategori. Oke? Iya, Bu. Nah, kalau dia dikatakan valid, kategori valid itu 70 valid, kan beda. Iya, Bu. Betul, paham tak? Paham, Bu? Di bab 3 yang dikatakan kategori kan ada kategorinya. Iya, Bu. Ada 4 tingkatan. Tuh. Baik. Ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau kita bicara di ringkasan yang di Terputus, Bu. Suaranya. valid, apakah dia di kategori valid? Nah, Baik, berarti dibunyikan lagi di bawah, Bu. Yang ditabelkan tadi baru kategori valid. Kemudian perangkat ini dikatakan valid kapan? Begitu, Bu ya, yang dimaksud, Bu ya. iya, artinya bahasanya di sini yang kurang saya yang rancu. Baik, Bu. Karena kalau dibuat seperti ini dalam skala 70 sampai 100 itu bukan kategori.
Iya Bu, betul Bu. Nah, ya. Jadi coba bahasanya lebih lebih apa? Jangan bermakna Baik Bu. ya. Bagus, dilakukan di halaman 3 dan 4 ya. Itu kalau dipaham ya, dipahami bagian-bagian yang menjadi latar belakang sama Badrul ini adalah lebih penekanannya kepada langkah-langkah dan model pembelajaran. Iya. Benar? Ya. Nah, apakah dalam pembelajaran sebelum itu harus model pembelajaran Maaf Bu, bisa diulangi karena tadi sinyal nampaknya Bu. Delay suaranya. terus ya? Nah, oke. Di latar belakang itu Badrul menekankan kepada Perangkat. ya, langkah dan model pembelajaran Iya. ya dari perangkat yang dibuat dulu Iya. sebelum ini Iya Bu. ya. Nah, apakah perangkat itu hanya bagian modelnya itu yang dilihat, kemudian penekanannya sama Badrul di situ bahwa dia memilih model, apakah memang sudah model pembelajaran berdasarkan masalah? Baik. Dari hasil perangkat yang diberikan itu kita lihat dia sudah memakai langkah-langkah PBL begitu Ibu. Di gambar Benar. 1.1 di halaman 4. Iya, halaman 4 gambar 1.1. Tapi belum secara rinci guru tersebut melampaikan langkah-langkah itu Bu. Belum rinci dijelaskan di dalam ini. Iya Bu. Karena kalau secara intinya kan bagian PPL itu sudah dia tuliskan. Iya. Identifikasi masalah misalnya kan. Iya Bu. Masalah. Bagiannya sudah ada di situ kan. Iya Bu. Tetapi bagian mananya yang dia kurang itu belum terinci dengan jelas. Baik Bu, siap. Belum dirinci dari gambar yang ditampilkan Bu ya. Iya. Jadi si pembaca tidak paham lagi. Ya. Iya Bu. Lemahnya di mana yang sebelum ini. Siap. Nah, sama juga di halaman 5 tentang LKPD. Iya. Ya, itu dari ya seperti itu. Tapi bagaimana LKPD itu sebenarnya kan itu? Oke, Kita siap. harus ditinjau bagian-bagian dari LKPD apa yang wajib ada misalnya. Baik Bu. Sudah dipaparkan di sini. Tiba-tiba dikatakan bahwa LKPD-nya masih bermasalah. Iya Bu. Ya. Siap. Oke. Berarti masih kurang datanya di depan Bu ya. Iya, artinya kurang lengkap menyampaikan kekurangan yang ada selama ini. Iya. Ya. Oke. Perusahaan masalahnya kok ada pakai satu? Nah, kemarin itu kan Bu mau dipisah, kan Badrul melakukan sampai ke praktikalitas. Satu seharusnya valid, kemudian yang kedua sampai ke praktikalitas. Jadi kemarin karena digabung nomornya masih ada. Ya, jadi satu ya. Iya Bu. Atau bagaimana bagusnya Bu? Dipisah menjadi 2 atau digabung saja Bu? Bisa dua, bisa kalau hanya satu ya dibuat dalam satu kalimat.
Baik Bu. Artinya kalau dibuat dua, kesimpulannya juga harus ada dua nanti artinya kan. Oke, siap. Nah, itu tinggal menyesuaikan. Iya Bu. Terus di definisi operasional. Definisi operasional tentang valid dan praktis. Oke. Iya Bu. Nah, itu valid didefinisikan sebagai apa? Valid ini dikatakan tingkat kesahihan suatu perangkat pembelajaran yang sudah layak digunakan sebagai perangkat pembelajaran pada materi barisan dan deret. Artinya perangkat ini sudah valid sesuai dengan kurikulum yang ada begitu Bu, dan sudah layak untuk diuji cobakan. Ya. Nah, ini kan masih ini ya, masih terlalu bagaimana caranya kita mengatakan bahwa sesuatu valid. Kalau ini ya valid adalah tingkat kesahihan, benar kan masih umum ya. Iya Bu. Tapi secara apanya, apa ukuran dia dikatakan valid itu harus dipaparkan di sini. Baik Bu. Ya, Iya, Bu. sama dengan praktisnya juga. Siap. Oke. Nah, Mbak Dulu, coba ceritakan prosedur pengembangannya. Ini model pengembangannya apa? Model yang baru pilih adalah 4D Bu. Define, design, develop, disseminate. Oke. Apa itu aktivitas define? Aktivitas di define, Badrul melakukan kegiatan ini analisis awal akhir. Artinya kita Badrul mencari mewawancarai guru bagaimana kendala-kendala mereka dalam menerapkan kurikulum 2013, perangkat apa saja yang mereka buat, bagaimana cara mereka membuatnya atau mengembangkan perangkat itu. Seperti itu Bu. Kemudian dari sini kita peroleh bahwa ternyata perangkat yang digunakan guru masih belum memenuhi standar proses nomor 22 tahun 2016. Seperti itu Ibu. Kemudian dari permasalahan itu juga analisis peserta didik. Analisis peserta didik ini kita melihat anak-anak tidak terlibat aktif, padahal di dalam tanda proses ini ditekankan kepada proses pembelajaran mencari tahu, bukan memberitahu, seperti itu. Maka kalau mencari tahu, maka dibutuhkan suatu media sebagai anak-anak untuk bekerja. Maka guru-guru juga membuat LKPD yang isinya soal-soal semua, sehingga peserta didik kurang aktif. Maka di sini dipilih mesti dikembangkan sebuah media yang memfasilitasi peserta didik untuk aktif selama proses pembelajaran. Kemudian salah satunya model PBL, karena PBL ini menekankan pada permasalahan kontekstual, maka dipilih materi yang banyak masalah kontekstual di situ Ibu. Di samping juga hasil dari ujian nasional tahun 2019, hasil di situ sangat rendah, serapan Kota Pekanbaru di halaman di bab 1 Ibu. Kemudian dilanjutkan analisis tugas, KD berapa saja, apa IPK-nya, kemudian dituangkan kepada tujuan pembelajaran seperti itu di tahap define ya Bu, menemukan permasalahan dan solusi yang ingin ditawarkan. Nanti ini dilakukan ke 4 tahapnya. Iya Bu, insyaallah. Oke. Lalu di gambar prosedurnya itu ya, ada tahap disseminate. Iya. Ya. Iya Bu. Nah, itu tahap apa? Ini tahap penyebaran, mendiseminasikan hasil produk yang sudah dikembangkan. Maka disseminate di sini dilakukan melalui seminar ini dan mengupload ke jurnal-jurnal yang terakreditasi. Begitu Ibu. Ini dilakukan berarti. Dilakukan ini baru seminar hasil ini Bu, yang upload ke jurnal belum Bu? Ya, maksudnya nanti kan karena saya melihat gambarnya ini, disseminate-nya itu di
tidak ada penjelasan. Oh, Yang mentok di situ. Gitu. Oh, siap. Jadi, Baik, Bu. seolah-olah hanya tiga D yang dilakukan. Gitu. Baik, Bu. Ya. Ya. Kalau di gambar prosedurnya itu kan kelihatan itu basis managenya itu mentok sampai di situ. Gitu. Seolah-olah hanya 3 tahap yang saudara lakukan. Baik, Oke. baik, Bu. Siap. Nah, ya, ini diperbaiki. Badru, kemudian di pemaparan hasil. Bab 4, Bu. Pemaparan hasil. Iya, Bu. Nah, di pemaparan hasil ini ada gambar misalnya. Halo? Ya, ya, Bu. Ada gambar, nah. Nah, ada gambar, misalnya contoh gambar 4.5, misalnya 4.35, misalnya kan? Iya, Bu. Terus ada gambar seperti itu. Ya. Nah, peneliti melakukan revisi berdasarkan validator. Benar. Nah, syaratnya apa? Misalnya, itu harus dibunyikan, kemudian jadinya apa? Nah, itu banyak di beberapa gambar, ini misalnya 4.40, ya. Iya, Bu. Itu nggak jelas apa yang disyaratkan, Apa yang dirubah? kemudian hasilnya mau dijadikan bentuk apa, gitu ya. Seolah-olah gambar, lalu ada kalimat sedikit, lalu ada kalimat bahwa ini jadi gambar 4.49, tapi keterangannya nggak ada. Baik, Bu. Gambarnya belum diceritakan begitu, Bu, ya? Nah, untuk apa dipaparkan gambar banyak-banyak kalau orang tidak akan mengerti? Baik, Bu. Iya, Bu. Jadi harus diceritakan, ya. Nah, kemudian lagi penelitiannya ini kan tentang meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Iya. Nah, ya, hanya saja dari hasil-hasil yang didapat, termasuk dari hasil validasi, hasil apa, di bagian mana adanya kemampuan pemecah masalah ini, karena nggak muncul dia. Baik, Ibu. Karena proses uji efektivitas tidak dilakukan, maka tadi ada masukan sebaiknya judulnya ini kita arahkan kepada memfasilitasi, jadi bukan untuk meningkatkan lagi seperti itu, Bu, karena uji efektivitas tidak bisa dilakukan karena sedang mewabahnya COVID-19, begitu, Bu. Oke, tetap memfasilitasi. Artinya kan memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah. Iya, Bu. Nah, mestinya misalnya dalam membuat LKPD, membuat RPP, di instrumen ini dari semua instrumen itu nggak satu pun yang menunjukkan itu. Jadi bagaimana mengaitkannya dengan hal itu? Oh, baik, Bu. Sebenarnya ini nampaknya tidak terbunyikan di RPP. Tadi kita sudah sampaikan di kegiatan pembelajaran itu memuat langkah-langkah dari proses sintak dari PBM, begitu, Bu. Di RPP-nya sudah kita tuangkan, sudah kita kembangkan bahwa di RPP ini langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran itu memuat langkah atau sintak PBL. Kemudian untuk di LKPD juga sudah kita fasilitasi tempat-tempat atau kotak-kotak atau kolom-kolom bagi peserta didik untuk mengikuti langkah-langkah dari proses menyelesaikan masalah matematis, seperti itu, Bu. Mungkin tidak dibahasakan di laporan. Tetapi maksud saya itu pastinya ada bagian-bagian di lembar validasinya itu kan muncul harusnya, kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi di lembar validasi muncul. Siap. Baik, Bu. Ada mungkin atau tidak? Di lembar validasi Badrul beranggapan sudah include di kegiatan itu, Bu. Kalau PBL-nya sudah include di kegiatan pembelajaran, kalau KPMM-nya sudah include di penilaiannya, seperti itu, Bu. Iya, tapi tidak nampak di hasil
telapak kaki jadinya kan itu. Baik, siap. Baik, Bu. Nah, ya. Jadi umum saja cerita jadinya, Bu ya. Ya, jadi seolah-olah dari hasil bab 4 ini tidak ada menyinggung hasilnya itu menemukan kemampuan memecah masalah itu. Siap. Ya. Baik, Bu. Tidak ketemu dia. Nah, itu perlu nanti itu ya. Iya, Bu. Oke. Oke, itu saja Pak Zul barangkali. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ayu. Iya. Pak Rul, Ya, Pak. jadi nanti kalau seandainya memang sudah dilaksanakan, tapi dia terlaksana, artinya hal-hal yang harus masuk, tapi nggak termasukkan, dan itu tidak bisa lagi diperbaiki, maka gua dalam kelemahan, ya. Siap. Kelemahan, Pak ya. Kelemahan ya, tapi kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki, Siap. ya. Baik, Pak. Rul. Ya, baik, Pak. Nah, nanti saya ingin sedikit ya menginformasi. Baru punya pakai apa? Model apa? Model 4D, Pak. Nah, nanti ada pertanyaan buat Pak. Bisa kan dibolak-balik gitu? 4D-nya tuh tak bisa dibolak-balik, Pak. Yang maksud pertanyaan Bu Atma tadi di Kenapa tahap nggak bisa bolak-balik? tak bisa dibolak-balik, Pak. Kenapa nggak bisa bolak-balik? Karena nanti Kenapa? karena kalau nanti Banyak dulu. dia, Pak. Karena dia model. Iya, siap. Betul. Ya, Pak, ya, Pak. Karena model. Baik. Karena boleh. Karena boleh. Ya. Ya, Kalau model itu utaknya harus ikut itu tuh. Model, bukan model, macam model ya. siap. Ya. Jadi jawabannya karena model. Ya. Ya. Baik, Ya. Pak. Berarti ada Pak seperti ini. Jadi nggak seperti ini ya. Oke, makasih Pak. Ini Ya. masih banyak ya coretannya ya. Kemarin kan sudah diperiksa awal, habis itu di Revisi. revisi sendiri apa ya pakai Turnitin. Iya, Bu. Habis itu bolak-balik lagi, tidak diperiksa lagi, tabelnya pisah, gambarnya pisah, segala macam diperbaiki lagi. Ya. Nah, penulisannya sebenarnya, kemudian tadi referensinya banyaknya tidak ada lagi di belakang, termasuk itu yang buat matanya ceklah satu-satu. Kalau kita baca punya orang ya disesuaikan dengan yang punya hasil ya. Siap. Ini yang lain-lain nanti hasil punya di tempat ibu lagi hasil ini ya. Iya, Bu. Yang sudah ditulis. Oke, terima kasih Pak Zul. Terima kasih Bu Putri, Bu Atma, Bu Putri ya. Ya Pak Zul. Baru lagi ambil banyak coret-coretannya dari Pak. Mungkin nanti juga masukannya dikirim oleh Ibu Atma, Bu Putri. Siap. Ya, dan jumpa lagi beliau-beliau untuk mungkin ada coret-coretan di ya menurut Iya, Bu. yang bisa perbaiki dan mungkin sempat perbaiki. Ya. Sehingga bisa mengejar kemudian dan artikel yang bisa dibuat dengan baik ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih Bu Atma, Bu Ayu untuk buat ini. Ya Pak Dan Zul. kita akhiri dengan ya kita akhiri dengan hasil modul ini ya. Mudah-mudahan modul bisa sifatnya memperbaiki siap ya. Amin. Dan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen semuanya. Assalamualaikum. Salam. Pak, siap aja. Udah. Main dari kampus. Nanti ada di kampus.